Oke guys, balik lagi boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berkunjung di wilayah Gampeng, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada hari ini tuh saya dan teman-teman mau berkunjung ke beberapa situs yang ada di wilayah ini guys. Salah satunya yang ada di belakang saya ini, yaitu situs Gunung Gampeng. Nah, untuk lokasinya sendiri itu ini berada di Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gampeng, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, situs Gunung Gampeng ini merupakan cagar budaya sekaligus cagar alam yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, guys. Kenapa saya bisa bilang ini adalah cagar budaya dan cagar alam? Karena selain menyuguhkan keindahan dari Gunung Gampengnya ini ya guys, atau batu gampengnya ini. Nah, situs Gunung Gampeng ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan Keraton Yogyakarta guys. Nah, mungkin kalian penasaran seperti apa situs Gunung Gampeng ini? Yuk ikutin terus perjalanan kita. Oke guys, jadi ternyata itu kita tidak bisa masuk ke dalam guys. Jadi mohon maaf sekali ya guys. Kalian juga bisa lihat di sana kalau situs ini ditutup untuk sementara untuk pengunjung ya guys. Karena mungkin ya kita maklumi lah karena masih masa pandemi ya guys. Tapi ini tadi saya berusaha untuk menunggu, siapa tahu ada petugas atau yang jaga datang untuk kita memohon izin untuk mengambil video atau foto sedikit di dalam. Tapi ternyata petugasnya nggak ada yang datang juga. Atau mungkin ya memang masih pandemi ini dan ini masih ditutup, makanya penjaganya juga nggak datang kemari gitu. Jadi mohon maaf sekali ya guys, nggak bisa masuk ke dalam. Tapi nanti kita usahakan untuk mengambil foto dan video seadanya dari luar mungkin ya guys. Ya, tapi untuk sejarahnya sendiri nanti akan saya ceritakan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya guys. Oke guys, bisa kalian lihat di belakang saya ini adalah situs Gunung Gampengnya ya guys. Nah, itu menyambung cerita yang tadi di awal saya bilang bahwa situs Gunung Gampeng ini ada kaitannya dengan pembangunan Keraton Yogyakarta. Nah, menurut sumber yang saya baca itu batu dari batu gamping ini itu digunakan untuk membangun Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Atau mungkin warga Jogja sering mengenal beliau dengan nama Pangeran Mangkubumi. Yang waktu itu pembangunannya itu pada tahun 1755 hingga 1756 guys. Jadi selain untuk pembangunan Keraton Yogyakarta, batu gamping dari situs batu gamping ini itu digunakan untuk membangun Taman Sari guys. Mungkin kalian juga tahu lah Taman Sari, karena Taman Sari adalah salah satu wisata yang cukup terkenal di Jogja ya guys. Nah, selain untuk Taman Sari juga batu dari batu gamping ini digunakan untuk pembangunan 18 pabrik gula yang ada di daerah istimewa Yogyakarta guys, seperti itu. Dan saya juga mendapatkan informasi cerita dari beberapa sumber ya guys, itu bahwa dulu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu memiliki abdi dalam yang sangat disayangi, namanya adalah Ki Wirosuto. Beliau itu, Ki Wirosuto itu tinggalnya ada di dalam gua yang dekat dengan situs batu gamping ini guys. Nah, singkat cerita waktu itu batu gamping di sini itu mengalami longsor. Kemudian Ki Wirosuto itu tertimpa longsoran tersebut dan meninggal dunia. Sehingga dan akhirnya jasadnya itu sampai saat ini tuh belum ditemukan guys. Dan warga sekitar juga mempercayai bahwa Ki Wirosuto ini adalah orang yang sakti. Nah, beredar kabar juga bahwa dari masyarakat ya guys, beredar juga dari masyarakat itu bahwa Ki Wirosuto itu meninggal karena disebabkan oleh penunggu yang ada di sini guys. Jadi menurut sumber yang saya baca juga itu penunggu di sini itu namanya adalah Ki Poleng dan Nyai Poleng, seperti itu guys. Nah, kemudian setelah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pindah ke Keraton Yogyakarta, itu batu gamping yang di sini itu masih terus digunakan warga untuk mengambil, ditambang lah istilahnya, ditambang oleh warga sekitar, diambil batunya. Tetapi itu ketika warga melakukan penambangan di sini itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan itu berlangsung beberapa waktu guys, sehingga akhirnya berita tersebut sampai di
telinganya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu melakukan tirakat meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhirnya dapatlah petunjuk bahwa warga sekitar itu suruh membuat upacara bekaka. Bekaka itu adalah ini guys, menyimbolkan sepasang pengantin ya. Sepasang pengantin. Jadi warga sekitar itu disuruh sama Sri Sultan Hamengkubuwono pertama untuk melakukan upacara bekaka, yaitu menyembelih boneka sepasang pengantin. Nah, bonekanya itu terbuat dari tepung ya, tepung kemudian diisi gula Jawa merah. Nah, gula Jawa merahnya itu melambangkan darah itu tadi guys. Dan itu dilaksanakan pada bulan Sapar hari Jumat pada minggu ketiga. Karena kenapa saya bilang bulan Sapar di hari Jumat, karena meninggalnya Ki Wirosuto itu pada waktu itu adalah di bulan Sapar dan di hari Jumat itu tadi guys, seperti itu ya. Mungkin itu tadi ya guys, memang kepercayaan masyarakat sekitar sini atau masyarakat Gamping sini itu seperti itu ya. Itu tadi lah, kalau orang Jawa kan nyebutnya Desa Mowocoro. Desa Mowocoro ya karena tiap desa itu memiliki tradisinya masing-masing ya. Itu memang kepercayaan masyarakat sini, yaitu itu tadi upacara bekaka itu tadi, dan upacara tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Nah, untuk penyembelihannya pasang boneka yang terbuat dari tepung ketan itu tadi, itu penyembelihannya ada di sebelah sana yang ada dupa-dupanya itu. Nah, itu disembelih di sana itu. Dan ini nanti selanjutnya itu kita akan berkunjung juga di salah satu situs yang tidak jauh dari sini, namanya itu situs Ambar Ketawang. Itu adalah bekas keraton. Mungkin kita langsung menuju ke lokasinya aja guys, berhubung keburu mau hujan juga guys, ini juga mau sore ya. Oke guys, yuk. Oke guys, kita sudah sampai di situs petilasan Ambar Ketawang, atau bisa kalian lihat sendiri ya, petilasan Keraton Ambar Ketawang. Nah, tadi itu kita berada di situs Watu Gamping yang lokasinya ada di sebelah kiri saya atau sebelah sana ya guys. Sebelah sana itu. Nah, ini kita sudah sampai di petilasan Keraton Ambar Ketawang. Mungkin kita sambil berjalan ya guys. Nah, saya mau sedikit menceritakan. Jadi dulu itu Keraton Ambar Ketawang ini dibangun tuh sebelum Perjanjian Giyanti guys. Nah, setelah Perjanjian Giyanti itu baru Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta punggawa-punggawanya itu pindah atau bertempat tinggal sementara di Ambar Ketawang ini. Dahulu tuh sebenarnya nama daerah ini bukan Ambar Ketawang tapi Purapara guys. Purapara atau sebuah apa ya istilahnya, itu sebuah istana singgah. Itu dulu tuh sering digunakan untuk singgah para mungkin kerabat-kerabat raja ataupun pangeran untuk singgah ketika selesai berburu di hutan. Nah, itu biasanya singgah di Purapara ini. Nah, kemudian setelah Perjanjian Giyanti itu tadi, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu menempati ini sinambi menunggu selesainya Keraton Yogyakarta yang saat ini guys. Jadi sambil menunggu itu beliau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu menempati daerah ini. Kemudian namanya itu menjadi Ambar Ketawang guys. Kenapa bisa dinamakan Ambar Ketawang? Nah, ambar sendiri itu berarti itu kata harum. Jadi artinya itu harum. Kemudian Ketawang sendiri adalah tempat yang tinggi. Jadi Ambar Ketawang itu adalah tempat harum yang tinggi. Jadi khusus untuk istana raja seperti itu. Jadi tapi itu tadi guys. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu meninggali tempat ini itu nggak lama, hanya 1 tahun, yaitu tadi sekitar tahun 1755 hingga 1756. Dan saat ini sendiri situs petilasan Keraton Ambar Ketawang itu hanya tersisa bangunan tembok yang ada di sisi selatan ini, tembok. Kemudian nanti ada di sisi barat juga sana guys. Bisa kalian lihat membentang barat ya. Yang kalau saya lihat sebenarnya temboknya cuma tersisa yang selatan sama barat ini. Kemudian sisanya itu ada pondasi-pondasi, sebelah sana ada pondasi-pondasi. Nah, itu ada pondasi itu guys, seperti itu di petilasan Ambar Ketawang ini. Ya mungkin kalian juga bisa lihat ya, tempatnya ya sangat
kalau saya lihat ya sangat asri sekali ya, sangat sejuk karena rindang banyak pepohonan ya. Bisa dibayangkan dulu kalau Sri Sultan atau Pangeran Mangkubumi tinggal di sini ya memang sangat tenang sekali lah. Dan menurut sumber yang saya baca juga tempat sini atau Keraton Ambar Ketawang ini ya guys, itu tempatnya sangat strategis dan tidak diketahui oleh Belanda. Menurut sumber yang saya baca ya, itu sangat strategis dan Belanda itu tidak mengetahui tempat ini. Makanya Sri Sultan Hamengkubuwono itu singgah di sini atau bertempat sementara di sini sinambi menunggu Keraton Yogyakarta selesai dibangun. Oke guys. Oke guys, mungkin itu dulu kunjungan saya pada kesempatan kali ini. Ya intinya tetap jangan pernah melupakan sejarah ya. Kita sebagai generasi penerus harus melestarikan dan menjaga warisan nenek moyang. Nah ini berhubung waktu sudah menunjukkan 4:30 ya guys, dan ini sudah mendung gelap ya. Walaupun ada matahari sebelah sana, tapi sebelah sana itu mendung gelap guys. Ya mungkin itu dulu, pokoknya tetap ikuti terus perjalanan kita, nanti selanjutnya mau kemana aja. Oke guys, see you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Ambar Ketawang. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.